warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jaksa penuntut umum dan wewenangnya di persidangan pidana. Jaksa penuntut umum berperan sebagai penuntut pengadilan, penyusun surat dakwaan, dan mengawasi proses pemeriksaan perkara di persidangan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Apa saja itu? Mari kita simak. Tugas pertama jaksa adalah meneliti berkas perkara penyidikan yang disebut dengan P17. Jaksa memastikan apakah fakta hukum dan alat bukti dirasa cukup untuk melakukan penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik dan penuntut umum memiliki hubungan yang saling berkaitan erat. Keduanya bekerja sama untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efisien. Menurut KUHP, penyidik bertugas melakukan penyidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangka ditemukan. Sementara itu, penuntut umum bertugas melakukan penuntutan di pengadilan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Berdasarkan pasal 8 KUHP, setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika berkas tersebut belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikannya dengan petunjuk P19. Jika setelah dilengkapi dan dinyatakan lengkap, penuntut umum memberikan petunjuk P21. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk proses penuntutan. Dengan demikian, penyidik berperan sebagai dasar bagi penuntut umum dalam membawa perkara ke pengadilan. Keduanya bekerja secara profesional dan koordinatif agar kebenaran material dan keadilan tercapai. Ketika berkas dan alat bukti dirasa kurang dan saksi kunci masih bertentangan, jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan yang disebut dengan P19. Setelah penyidik melengkapi berkas, jaksa berwenang untuk menyatakan berkas lengkap yang disebut dengan P21. Kemudian, jaksa melakukan tahap kedua, yaitu menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti. Meskipun penyidik sudah menahan, jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan untuk kepentingan penuntutan dengan batas waktu 20 hari yang dapat diperpanjang. Wewenang ini krusial untuk memastikan terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti dalam sidang. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan penyusunan dakwaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk surat dakwaan. Ada 5 bentuk surat dakwaan, yaitu yang pertama, surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal itu berisikan terkait dengan satu perbuatan atau satu pasal yang didakwakan. Yang kedua adalah dakwaan alternatif, yang dimana memuat ada beberapa pasal atau perbuatan yang pilihan di dalamnya ada kata atau, yang dimana yang dibuktikan harus salah satunya. Yang ketiga adalah dakwaan subsidiar, yang memuat disusun dari yang terberat hingga yang keringan. Terus yang keempat, ada dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif yaitu berisikan beberapa pasal atau beberapa perbuatan yang semuanya harus dibuktikan. Yang kelima adalah dakwaan kombinasi atau dakwaan campuran. Baik, saya akan masuk di bagian proses penyusunan dakwaan, di mana surat dakwaan harus memuat yang pertama adalah identitas terdakwa. Ada nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Yang kedua adalah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yaitu tindak pidana dilakukan dan tempat, waktu tindak pidana dilakukan. Yang ketiga adalah unsur pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. JPU juga menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan. JPU juga berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi dan juga terdakwa, serta memberikan tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Inilah wewenang kami yang paling aktif, yaitu membuktikan dakwaan. Kami mengajukan dan memeriksa saksi dan ahli dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ingin dibuktikan. Wewenang ini adalah kunci kebenaran dari bukti materi. Setelah semua bukti terungkap, jaksa menjalankan sebuah wewenang untuk menyampaikan sebuah tuntutan pidana, yang dimana tuntutan ini memuat kesimpulan jaksa penuntut umum, fakta hukum yang terbukti, dan tuntutan hukuman yang dianggap adil. Berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah, jaksa menjalankan atau memberikan sebuah tuntutan pidana penjara selama 5 tahun.
Dengan demikian, jaksa sebagai dominus litis memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana dengan wewenang yang mencakup koreksi penyidikan, penuntutan di sidang, hingga eksekusi. Jaksa memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan atau tidak, serta bagaimana suatu perkara tersebut akan dituntut. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.